Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denika Fadila, Prodi Manajemen dengan nomor NIM 28921500128. Pertama-tama yang saya hormati dosen pengampu kami, Ibu Ifah Masrifa SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Analisis Laporan Keuangan. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang analisis kredit. Analisis kredit adalah aktivitas menganalisa data pinjaman serta keuangan individu atau perusahaan dengan maksud dan tujuan agar bisa menentukan tingkat resiko atas pinjaman yang dilakukan nantinya. Ada beberapa cara melakukan analisis kredit. Yang pertama, analisis kredit berdasarkan prinsip 6C, yaitu A. Karakter atau analisis mengenai watak atau karakter berkaitan dengan integrasi dari calon debitur. B. Kapital, pembiayaan suatu proyek yang akan dijalankan debitur tidak seluruhnya berasal dari bank, tetapi dibiayai bersama antar bank dan debitur. C. Capacity, yaitu penilaian terhadap calon nasabah kredit dalam hal kemampuan memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian pinjaman atau akad kredit. Selanjutnya D. Condition of economy, yaitu suatu proyek yang akan dibiayai bersama oleh bank dan nasabah kredit tertentu memiliki berbagai cara tertentu. Misalnya, jenis bisnis yang akan digeluti, jenis bisnis atau jasa yang akan diproduksi, sasaran pasar yang akan dituju, harga yang akan ditawarkan, dan promosi yang akan dijalankan. E. Kolateral, ketentuan yang dikeluarkan pemerintah atau Bank Indonesia setiap pemberian kredit oleh bank harus didukung oleh adanya jaminan atau agunan yang memadai kecuali untuk program-program pemerintah. F. Constraints merupakan faktor hambatan atau rintangan berupa faktor-faktor sosial psikologis yang ada pada suatu daerah atau wilayah tertentu yang menyebabkan suatu proyek tidak dapat dilaksanakan. Analisis kredit berdasarkan prinsip 6A, yaitu yang pertama, analisis aspek yuridis atau hukum. Analisis pada aspek ini bertujuan untuk meneliti ketentuan legalitas dari perusahaan atau badan hukum yang akan memperoleh bantuan kredit atau pembiayaan dari bank. Analisis ini meliputi berbagai sub-aspek sebagai berikut. Yang pertama, badan usaha, meliputi bentuk usaha, nama badan usaha, pemegang saham, anggaran dasar perusahaan, penanggung jawab perusahaan, status usaha, bidang usaha, dan domisili. Kemudian, izin-izin yang harus dimiliki, yaitu meliputi persetujuan prinsip, izin penggunaan tanah, izin gangguan, izin bangunan, izin usaha perdagangan. Selanjutnya ada perjanjian-perjanjiannya yang meliputi perjanjian dalam manajemen, perjanjian lisensi produk, perjanjian penyediaan bahan baku, perjanjian dagang barang atau jasa, dan perjanjian pengalihan saham. Yang kedua, analisis aspek pasar dan pemasaran. Analisis pada aspek ini bertujuan untuk meneliti kemungkinan pasar yang dapat diraih bagi produk atau jasa yang diproduksi dari proyek yang dibiayai dengan kredit bank, serta meneliti strategi pemasaran apa yang digunakan oleh investor atau pengelola proyek agar perusahaan atau proyek dapat memenangkan persaingan yang cukup kompetitif. Analisis ini meliputi berbagai sub-aspek sebagai berikut. Yang pertama, luas dan bentuk pasar, lalu pangsa pasar, selanjutnya saingan usaha, dan yang terakhir rencana pemasaran. Lanjut yang ketiga, analisis aspek teknis. Analisis pada aspek ini bertujuan untuk menilai seberapa jauh kemampuan pengelola proyek dalam mempersiapkan dan melaksanakan pembangunan proyek serta kesiapan teknis perusahaan dalam melakukan operasinya kelak sebagai suatu bisnis entity. Analisis ini meliputi berbagai sub-aspek sebagai berikut. Yang pertama, lokasi pabrik atau pemilihan lokasi.
yang kedua bangunan, yang ketiga sistem dan alat transportasi, selanjutnya peralatan kantor, layout bangunan, bahan baku dan bahan penolong, persediaan, proses produksi percobaan, dan yang terakhir pembuangan sisa proses. Yang keempat, analisis aspek manajemen. Analisis pada aspek ini bertujuan untuk menilai kemampuan dan kecakapan dari manajemen pengelola proyek atau manajemen perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Analisis ini meliputi berbagai sub-aspek sebagai berikut. Yang pertama, struktur organisasi, uraikan tugas, sistem dan prosedur, kebutuhan tenaga kerja, dan evaluasi pribadi pengusaha. Selanjutnya yang kelima, analisis aspek keuangan. Analisis pada aspek ini bertujuan untuk menilai kemampuan dan kecakapan dari manajemen pengelola proyek atau manajemen perusahaan di bidang keuangan. Analisis meliputi berbagai sub-aspek sebagai berikut. Yang pertama, penilaian data keuangan proyek. Yang kedua, sumber pembiayaan. Yang ketiga, kemampuan proyek. Dan yang terakhir, penilaian data keuangan perusahaan atau bisnis yang akan beroperasi. Rasio-rasio dalam analisis kredit. Yang pertama, liquidity ratio atau current ratio dan cash ratio. Yang kedua, leverage ratio atau debt ratio, debt to equity ratio, dan times interest earned. Yang ketiga, activity ratio yang meliputi inventory turnover, receivable ratio, total assets turnover, dan working capital turnover. Yang terakhir, probability ratio atau profit margin ratio, return on asset, dan return on equity. Yang keenam, analisis aspek sosial ekonomis. Analisis pada aspek ini bertujuan untuk menilai sejauh mana proyek yang akan dibangun dan dibiayai dengan kredit bank memiliki value added yang tinggi dan dilihat dari sudut pandang sosial maupun makroekonomis. Analisis ini meliputi berbagai sub-aspek sebagai berikut. Yang pertama, kesempatan kerja, penggunaan bahan baku lokal. Yang ketiga, menghasilkan devisa. Yang keempat, penghematan devisa. Yang kelima, penerimaan pajak bagi negara. Yang keenam, subsidi dari negara. Yang ketujuh, tax holiday. Yang kedelapan, backward and forward integration. Yang terakhir, pemerataan usaha versus konglomerasi. Mungkin segitu saja yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.